Oke sahabat Nextpot, kembali lagi bersama saya di Nextpot Media. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah senior saya, Ketua Umum DPP Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Pak Khairul Mahali. Terima kasih sudah datang ke studio kita, Pak. Kita luar biasa hari ini, kebetulan kita sign agreement bersama Asosiasi Perusahaan Ekspor Indonesia. Dan kita bincang-bincang, beliau ini udah puluhan tahun di ekspor, udah pengalaman banget lah Pak Khairul Mahali ini. Terima kasih Bapak, mungkin bisa perkenalkan ke sahabat-sahabat Nextpot yang nonton dan insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Ini Mbak Devi ini luar biasa nih, sore yang barokah ini. Ya, sore barokah ini menjelang Idul Adha ya. Sore ini kita bincang ekspor. Perkenalkan, nama saya Khairul Mahali, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Berbicara tentang Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, singkatannya GPI, alhamdulillah berdiri sejak tahun 1961. 61 ya. Sejak 1961. Dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia ini adalah anggota luar biasa Kadin Indonesia. Karena di Kadin itu kan ada dua keanggotaan, anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasanya itu adalah PT, CV, BUMN, BUMD. Anggota luar biasanya adalah para asosiasi, betul. Gabungan dan sebagainya. Kita Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia ini ada 4 tujuan ya yang kita ajukan. Pertama, mencerdaskan, kedua, memberdayakan, ketiga, memasarkan, dan 4, mesejahterakan. Yap. Luar biasa itu Pak, visi misinya. Ya. Mencerdaskan otomatis kan bagaimana para UMKM ini bisa naik kelas, yang tadinya pasar dalam negeri bisa menembus pasar ekspor. Makanya kita buat pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan mencerdaskan ini kita tentunya memberdayakan semua potensi yang ada. Ya, kita memberdayakan dengan konsep ABCG. Apa itu Pak ABCG? A-nya itu akademisi. Nah, makanya kajian-kajian tentang produk ini ya kita libatkan perguruan tinggi yang itu akademisi. Yang kedua, B-nya ini adalah businessman, businesswoman. Ya palinglah para pelakunya, Mbak Devi, saya semua kan pelakunya. C-nya lah komunitas. Ada komunitas kopi, ada komunitas teh, ada komunitas jahe, komunitas ini dan sebagainya, banyak komunitas. Yang G-nya inilah peranan pemerintah, government. Government itu adalah fasilitator dan regulator. Nah, kalau ini kolaborasi ABCG ini ya baik, tentu ini ekspor ini dapat berjalan dengan baik. Ya, nah, tentunya setelah kita berdayakan itu memasarkan. Ada produk kalau nggak ada pasarnya untuk apa? Betul. Nah, justru karena itu kalau kita lihat Jepang itu pasarnya terbentuk dulu baru produknya kan itu. Betul. Mbak Devi kan kalau kita mau pesan mobil baru Jepang itu nggak ada yang ready, semuanya inden. Semuanya inden. Ya. Jadi metode order kan itu. Makanya UMKM kita itu kita minta cuma produksinya itu ditingkatkan, naik kelasnya itu, kualitasnya itu untuk dalam, bagaimana bisa untuk luar negeri kan gitu. Nah, jangan maunya produk itu maunya kita, tentu maunya pembeli. Ya, maunya beli, rasanya itu jangan rasa lidah kita, tapi rasanya pembeli yang kita lihat. Betul. Kemudian kalau sudah diberdayakan semua potensi-potensi itu, pasar tadi, ya pasar ini kan kita lihat bagaimana pasar ASEAN, Eropa, Amerika, Australia. Ini semua pasarnya ini punya karakteristik tersendiri kan gitu. Nggak bisa kita pasar ASEAN itu kita samakan dengan pasar Eropa kan. Nah, ini makanya perlu pasar ini juga kita mesti ada market intelligence. Yap, betul. Ya, market intelligence inilah makanya kita minta Kementerian Luar Negeri ini ya dengan adanya para duta besar, para konsul-konsul jenderal kita ada di luar itu, mereka ini tidak hanya sebatas ya mengerjakan unsur pemerintahan, tapi mereka marketer. Itu yang disebut dengan diplomasi ekonomi. Betul. Nah, jadi kita minta tolong para dubes, para konjen ini jangan duduk manis saja.
Ya, maka kita minta ke Kemenlu Luar Negeri kepada Ibu Menteri, kalau ini para dubes, para konjen ini nggak bisa jual, tarik balik kan gitu. Ya, tapi saya rasa sekarang atas perdagangan dan juga konjen di luar negeri kita udah sangat support. Ya, itu dia. Itulah yang kita harapkan. Makanya kita selalu membuat komunikasi dengan para dubes dan konjen. Ya alhamdulillah, sekarang ini sudah jauh sangat-sangat kooperatif. Ya. Jadi kami minta kepada Kemenlu itu, Ibu Menteri, para dubes konjen ini harus diisi dengan kewirausahaannya gitu. Iya betul. Iya, kewirausahaannya. Kemudian kalau sudah tadi pasar ada, tentu kita mau lihat ada kesejahteraan. Ya, kesejahteraan para UMKM ini, tentunya kesejahteraan ini kita melihat kalau jual produk dalam dibanding dengan luar kan lebih makmur kan. Yep. Sementara itu dulu Mbak Devi. Sebenarnya tugas dari atas perdagangan dan konjen kita adalah bagaimana mempromosikan produk-produk Indonesia ya. Untuk bisa, karena untuk kita ekspor itu kan butuh komunikasi yang intens Pak Mahali. Nah ini diharapkan bantuan dari konjen dan bantuan dari atas perdagangan di luar negeri itu sangat penting sebenarnya, betul. Dan saat ini anggota GPI sudah totalnya berapa Pak Amali? Sampai seluruh Indonesia itu ada ya. Ini kan ribuan, ada klasifikasi, ada klasternya. Ya. Ya. Klasternya yang kecil, menengah, besar. Kemudian ini klasternya juga ada lagi nih, produk makanan, minuman, kemudian produk industri, kemudian ada yang juga kategorinya industri kreatif kan gitu ya. Yep. Industri kreatif. Sampai saat ini terdata itu kalau real resmi itu ada sekitar 1.850 ya, 1.850. Tapi kan sekarang gini, dengan dunia digital ini, dengan IT yang sudah cemen hebat ini sebenarnya siapapun bisa jadi eksportir kan gitu. Betul, betul. Berkomunikasi ya dengan pasar yang ada. Dan ingat bahwa tidak ada yang sulit untuk menjadi seorang eksportir. Nah, belajar dari Pak Mahal ini. Beliau nggak ada kata nggak bisa Mbak Devi kalau untuk ekspor. Itu saya suka banget itu Pak. Nggak ada kata nggak bisa. Kalau kita katakan itu tagline kita lah cara mudah ekspor. Iya. Menjadi ekspor itu nggak harus menunggu sampai 1 kontainer barangnya. Iya, betul. 10 kilo, 15 kilo, kirim dulu. Itu kirim dulu. Dan itu kan apa? Bagaimana pengirimannya? Mari kita dengan GPI, kita consolidated shipment. Yep. Apalagi sekarang sudah kolaborasi dengan National Export. Ya, National Export, dunia makin kecil kan. Dunia makin kecil ya, betul. Dan GPI ini karena sudah ada di seluruh Indonesia ya jaringannya di DPP ya, DPW. DPD ya. Ada sekitar berapa DPW sudah terbentuk Pak? Saat ini tentunya ekspor itu kan dari pelabuhan besar ya. Tentu yang besar-besar baik itu di Pulau Jawa, ya, kemudian Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya. Kita kalau berbicara tentang ekspor, kita hanya sebatas pakai laut kan. Pakai udara juga banyak ekspornya. Malah itu yang fresh, ya, ikan, tuna dan sebagainya itu banyak pakai udara di ekspor. Ya, of course. Gitu ya. Kalau Tokyo, ikan biasanya. Fukuoka, Osaka itu pengiriman per 2 ton, 5 ton dan sebagainya. Jadi, tapi kan gini, tergantung sekarang logistiknya, ya logistiknya. Makanya bandara-bandara yang kategori internasional, kemudian juga pelabuhan lautnya pelabuhan kategori pelabuhan utama kan, internasional. Jadi itu yang sekarang yang domin ya. Kalau yang daerah yang kecil yang belum ada bandarnya, maka supporting kepada pelabuhan dan bandara yang terbesar. Nah, dari anggota GPI sekarang ini yang terbesar ekspor kemana dan produk apa Pak? Pertanian kah atau dari produk kerajinan yang paling banyak dari anggota GPI? Kalau yang kategori besar, tentu kan ini manufacturing product. Ya. Manufacturing product. Kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia yang dominan untuk CPU, karet. Ya. Kemudian kalau kita pertanian ya, dan perkebunan, ya kan ada pertanian dan perkebunan. Juga seperti perkebunan itu kan kopi. Kopi kita setiap daerah kita punya kopi. Ya ada kopi yang kalau Manado yang ada sendiri, Aceh ada sendiri, Sumatera ada sendiri, ada kopi Bali juga kan gitu. Oh, kopi itu Indonesia macam-macam ya. Dan cuman satu Pak, ketika kita di kopi itu
harga Indonesia ini untuk bersaing dengan negara lain tuh masih kurang karena tingginya logistik, Pak. Ini problem utama di ekspor ya. Baik, makasih Mbak Devi. Jadi tidak ada produk tanpa logistik. Meskipun itu dikirim atau diterima dengan sepeda, itu bagian dari logistik. Nah, transportasi itu memegang peranan penting. Itu namanya kontainer, tidak akan bisa bergerak tanpa ada darat. Darat itu ada kereta api, ada truk. Ya, logistik ini yang sekarang indeks logistik kita ini masih di antara negara-negara ASEAN masih yang tertinggi kan itu. Kenapa ini? Kita kan sekarang ketergantungan kontainer kita ini dari impor. Ada kontainer bekas impor baru bisa kita pakai untuk ekspor kan gitu. Ya, kalau mendatangkan namanya reposition kontainer kosong, ini siapa yang mau bayar? Ya. Kontainer berisi atau tidak kosong ya, kan kosnya sama aja. Ya, yang kosnya sama aja. Justru karena itu sekarang dengan kondisi setelah pandemi ini kan 2 tahun ini kan pergerakan ini agak lambat. Kontainer itu banyak stuck di Cina, di Eropa, karena kan selama 2 tahun ini tidak maksimal kerja operasional. Justru karena itu kita sekarang ini cost daripada biaya kontainer itu cukup tinggi. Betul. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kenapa negara lain itu bisa reduce cost, Indonesia masih belum bisa? Sekarang kan gini. Benang ruwetnya ada di mana nih, Pak? Sekarang kan begini, Mbak. Itu kepemilikan kontainer itu ada 2, ada SOC, ada COC. SOC, shipper owns container. Kalau kita ada mengimpor barang modal, misalnya ada kita impor mesin dan sebagainya, kontainer ini bisa kita pakai untuk juga keluar. Makanya barang yang tujuannya ekspor di Bea Cukai ada aturan juga KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, malah pajaknya bisa ditunda itu kan. Itu ada kemurahan kan gitu. Karena bisa 2 kali datang dan pergi ya. Tapi kalau kita kontainer kosong, inilah sekarang ya kita minta untuk kebijakan dari pemerintah. Bagaimana? Karena pelayaran ini kan hampir pelayaran asing semua kan. Ya, pelayaran asing tentu kita ini kan sebenarnya keagenan-keagenan. Banyaknya kos juga yang di pelayaran ini menimbulkan biaya tinggi. Ya, kadang-kadang pelayaran ini juga mengambil kesempatan juga kan gitu. Ya, kita heran juga, sudah dikatakan ada undang-undang menyatakan bahwa itu kita harus pakai rupiah, tapi pelayaran banyak juga berstick pada pakai US dollar kan gitu. Nah, ini asli sih kursi ini dan sebagainya, ini aja udah perbedaan yang sangat signifikan kan gitu ya. Ya, signifikan. Makanya sekarang dalam menekan cost ini, freight ini, ongkos tambang ini yang harus aware pemerintah ini bagaimana bisa supaya ada ambang bawah sama ambang atas kan. Nah, kalau kita di airline kan ada mana yang dikatakan budget airline. Ya, harus ada harga tertinggi dan ada harga terendah. Sehingga bisa stabil ya. Betul. Dan mana lagi kita hampir banyak juga kontainer kita ini tidak direct kan. Mother vessel yang masuk ke Priuk, ya ada keterbatasan yang tidak macam Belawan. Belawan nggak bisa masuk mother vessel karena kedalaman lautnya kan itu. Maka feeder yang dipakai ke Singapura Belawan atau dari Port Klang ke Belawan kan feeder dia. Baru dari Singapura. Nah, ini kan biaya transshipment juga ada. Pindah namanya kontainer itu lift on sama lift off-nya itu kan cost itu. Pergerakan itu kan cost itu. Ya kita sangat miris ya. Singapura nggak punya produk apa-apa tapi ekspornya paling tinggi. Paling tinggi. Nah ini kan semua produk itu ke Singapura dulu. Kan. Bahkan beberapa lewat Singapura aja lebih murah daripada daerah ke Indonesia. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita unpredictable Pak. Ya betul. Jadi inilah perlunya peranan pemerintah ya. Peran pemerintah. Kenapa begini? Makanya terms daripada ekspor kita banyak rata-rata FOB. Kenapa FOB? Buyer yang tentukan pelayaran. Dia sudah ada kontrak rate kan gitu. Ya jadi kita semua FOB sampai pelabuhan aja kan gitu. Seharusnya ini kan harusnya CIF kan? Iya betul. Atau CIF. Harusnya udah CIF. CIF atau CIF.
Ya karena apa tadi masalah freight ini yang tidak terkendali kan gitu. Ya sekarang kan kalau gitu pelayaran di mana bisa dikendalikan harga daripada harga kontainer ini. Ya di sini kita peranan pemerintah yang kita harapkan supaya produk kita ini bisa berdaya saing kan gitu. Yap. Ini ada beberapa masukan nih dari Pak Khairul. Jadi yang pertama untuk mereduce cost logistik di Indonesia adalah tentukan harga tertinggi dan harga terendah. Selain itu Pak, ada nggak? Saya rasa juga masalah dokumentasi di Indonesia ini dokumentasinya terlalu panjang sepertinya dan tidak simpel gitu Pak untuk ekspor. Menurut Pak Khairul gimana? Nah, justru karena itu kebijakan pemerintah sekarang dengan arahan Pak Presiden dengan adanya NLE National Logistic Ecosystem ini kan bagaimana ekosistem ini bisa terintegrasi. Kalau dulu namanya Sisloknas, Sistem Logistik Nasional, yang kita berharap sebenarnya simplify kan, harmonisasi regulasi. Tidak ada lagi ego sektoral kan gitu. Betul. Nanti ya, kadang-kadang saya maaf ya, sangat prihatin dan miris. Seakan-akan yang memberatkan itu bea cukai. Sebenarnya bea cukai ini jadi bumper karena semua aturan dari kementerian ini, dari badan ini dititipkan di bea cukai kan. Ya bea cukai kan polisinya, ini boleh, ini tidak boleh kan dan sebagainya. Makanya sekarang dalam pelaksanaan NL ini kan koordinator apa jadi leading sektor ini kan adalah custom ya. Bea cukai. Jadi kita berharap dengan National Logistic Ecosystem ini flow of goods ini semua bisa terpantau kan. Arus barang ini masuk dan keluar dan bisa melihat sebenarnya kita bicara tentang logistik cost bukan hanya freight tadi untuk penerbangan dan juga untuk lautnya, retribusi ini kan gitu. Betul, ya. Karena belum satu pintu itu, ya, Pak. Satu pintu ada Mbak, tapi jendelanya banyak. Satu pintu, katanya pelayanan satu atap, tapi jendelanya banyak. Jendelanya banyak. Sekarang misalnya barang kita dari Jawa Barat, berapa kabupaten kecamatan yang dilewati sampai ke Priok. Betul. Ini sepanjang ini semuanya bilangkan kabupaten kecamatan PAD untuk pendapatan asli daerah kan. Retribusi inilah ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi dan macam shipment dari Aceh sampai ke Pelabuhan Belawan itu, bayangkan dari Aceh, dari Riau, dari Sumatera Barat sampai ke Belawan itu kan sepanjang jalan ada retribusi yang ilegal ya? Ya itu ada legal, ada yang ilegal juga. Ya itu kita katakan di sini di mana? Tentu inilah yang kita harapkan peranan pemerintah. Iya, regulasi sebenarnya. Ya, peranan juga keamanan. Karena banyaknya barang juga selama di perjalanan dan sebagainya. Ya, ini kan apa namanya? Rintihan keluhan jiwa daripada pelaku usaha ini kan gitu. Itulah peranan pemerintah kita harapkan. Tentunya proteksi perlindungan kepada kita. Nah ini karena kalau ini tidak diselesaikan Pak, tidak dicari problem solvernya, ekspor kita mungkin ya akan begitu-begitu aja, nggak bisa tinggi gitu kan. Sebenarnya kita punya opportunity yang sangat besar banget untuk ekspor. Kita sumber daya kita luar biasa Pak. Kita dijajah Belanda itu karena sumber daya alam kita yang luar biasa, utamanya untuk spices ya, rempah-rempah. Tapi eksportir terbesar rempah-rempah itu bukan Indonesia gitu. Padahal Indonesia salah satu negara terbesar gitu kan Pak. Ini miris sebenarnya Pak. Harapannya Pak mungkin melalui asosiasi kita bisa, asosiasi itu kan sebenarnya hanya jembatan kita kepada regulator ya untuk dari para anggota asosiasi memberikan masukan-masukan, keluhan-keluhannya kita sampaikan kepada government gitu. Jadi harapannya Pak Mahali bisa membantu para eksportir Indonesia untuk satu sih Pak, menurut saya dokumentasi itu harus disimpelkan lagi karena terlalu ini panjang Pak, terlalu panjang. Makanya sebenarnya kan itu tadi simplify, penyederhanaan. Penyederhanaan, dengan betul. Kata lain kan ini, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Tapi banyak yang kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Banyak orang yang senang orang susah dia orang senang. Satu hal lagi Pak, ketika kita itu ada kontainer datang,
untuk masuk ke pemeriksaan itu waiting listnya tuh bisa berhari-hari. Ini karena salah satunya adalah sistemnya kita tuh belum secanggih dengan negara-negara lain, Pak. Utamanya untuk scanner ya. Kalau di negara lain tuh scanner dia udah tinggal lewat aja. Ini kita masih ngantri gitu kan. Nah ini mungkin masukan juga ya dari saya pelaku eksportir juga supaya itu bisa dinaikkan teknologinya supaya kita tuh jalur masuk tuh untuk scanner tinggal lewat aja, Pak. Kalau kayak seperti di Rusia, di Eropa, mereka bahkan untuk kereta api mereka tuh jalan-jalan aja, Pak, udah kita tahu pakai AI, artificial intelligence. Nah itu belum dilakukan di Indonesia. Ada beberapa masukan nih dari, menarik banget nih dengan ahlinya di logistik dan juga di eksportir, Pak Ali. Satu adalah simplify dokumentasi. Kemudian yang kedua, tentukan harga atas dan harga terendah. Dan yang ketiga, teknologinya dong kita ubah, jangan teknologi yang udah lama. Ya. Utamanya di custom, Pak. Ya, jadi sebenarnya tadi yang Mbak katakan itu menyangkut X-ray. Ya, itu sudah ada beberapa pelabuhan udah ada, yang besar udah ada. Ya, cumannya lagi kan gini ya, tentu perlu peningkatan. Ya, perlu peningkatan. Dan tidak kalah pentingnya kualitas daripada sumber daya manusia. Secanggih apapun teknologi yang diberikan, tapi kalau SDM-nya nggak mau meningkatkan kemampuan, betul, ya podoai. Ya, ayam sama telur aja ya, makanya sebenarnya Pak Presiden kita waktu menyatakan itu ya 4.0 itu kan menyangkut infrastruktur dan sebagainya. 5.0 ini kan menyangkut sumber daya manusianya kan gitu. Jadi keterkaitan ini ya tadi kan seperti Mbak Devi katakan, sebenarnya sudah ada sekarang by online. Semuanya kan ini mengurangi tatap muka. Ya, tatap muka, elektronik data interchange, bagaimana ekspor dan impor itu sudah semua by online. Tapi kadang ini menyangkut teknologi ini, kan satu yang menjadi apa? Yang hang lah, inilah dan sebagainya kan gitu. Ada saja yang sinyal ya ini, ya kemudian kita tahu lah ya infrastruktur ya mungkin Jakarta, kota Surabaya, ini ada beberapa kota yang kita listrik masih menjadi kendala kan gitu. Ya kendala. Ya kita para pengusaha kita juga selain memang listrik dari PLN, kadang-kadang harus menambah dengan pakai apa namanya genset. Nah, ini kan cost juga kan itu. Ya mana PLN ini kita lakukan hari ini per hari ini Mbak, banyaknya keluhan juga. Ya seperti depo-depo kontainer menyangkut BBM industri kan. Karena lagi naik. Ya, BBM industri. Ini kan lihat bagaimana BBM industri ini, kan ini bagian daripada logistik. Yap. Ya, bagian dari logistik. Dan mau tidak mau, otomatis dia kan terpengaruh. Nah, kita tahu tiap tahun adanya penyesuaian UMR, UMP dan sebagainya. Ya, kemudian juga yang tadi saya katakan masa BBM itu. Gimana pengusaha mau bertahan kalau tidak ada penyesuaian tarif? Muaranya semua kan ini perlu kebijakan daripada pemerintah kan. Bagaimana untuk sektor ini yang bisa betul-betul yang bisa price, maka kita minta ya Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian, Maritim dan Investasi ini ya dengan kementerian-kementerian terkait ini mesti aware ya, dan tolonglah menempatkan orang yang betul-betul yang the right man on the right place kan gitu. Yang kebijakan-kebijakan yang seperti kemarin kita lihat yang menyangkut minyak goreng ini dan sebagainya. Ini kan sebenarnya dia tidak patut hal itu terjadi kan. Nah, tinggal bagaimana caranya ini sekarang kebijakan dengan orang yang memang menjalankannya itu. Nah, jadi apapun sistemnya, apapun teknologinya, kembali kepada sumber daya manusianya. Betul. Ya. Itu kita baru bicara untuk ekspor komoditi ya. Ekspor komoditi kita tuh sumber daya alamnya besar, tapi ekspornya kita masih belum maksimal. Belum lagi kita berbicara dengan produk-produk Indonesia yang luar biasa sebenarnya Pak Khairul, utamanya untuk produk-produk UMKM ya. Kalau produk-produk perusahaan besar kita nggak usah bicara deh, mereka udah mampu untuk ekspor sendiri. Tapi untuk UMKM ini, apalagi dalam kondisi COVID saat ini, mereka itu dalam masa yang struggling Pak.
dan ini perlu kita bantu. Nah, untuk membantu ini pun juga tantangannya luar biasa, karena untuk kita ekspor kita harus memberikan facility, utamanya adalah masalah regulasi produk, license produk. Ini juga pendaftaran license produk kita itu masih sangat lama sekali, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baik itu produk UMKM, mungkin kalau yang PIRT bisa lebih cepat ya, tapi kalau udah ke BP POM ataupun ke produk-produk Alkes itu masih membutuhkan waktu yang lama. Sehingga ini perlu bimbingan UMKM kita, Pak. Dan setelah registrasi selesai, tugasnya adalah untuk marketing. Nah, marketing ini pun juga perlu dibantu oleh government kita yang ada di luar, yang mereka bertugas di luar negeri. Tidak hanya delegasi pemerintah, itu tidak hanya di ekonomi tapi juga di politik dan sebagainya macam. Tapi khusus untuk yang di perdagangan dan ekonomi, masukan Pak Hairul adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi di Indonesia untuk mendapatkan daftar-daftar produk kita unggulan untuk kita kirim ke sana. Ya, this is about negosiasi dengan pengusaha-pengusaha di sana ya, Pak. Yeah. Bagaimana kita bisa terus komunikasi, karena ekspor itu tidak akan terjadi ketika kita tidak komunikasi intens gitu. Jadi kata kuncinya tentunya kolaborasi, network, regulasi, regulasi, kemudian juga menyangkut teknologi, menyangkut juga sumber daya manusia kan. Yep. Dan tentunya kita dari pelaku usaha ada kata bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bekerja sama saja tidak akan cukup kalau tidak sama-sama bekerja. Betul. Nah, kan gitu dia. Nah, utamanya juga kalau bisa kita tuh di KBRI di Indonesia tuh ada showcase produk kita di luar negeri gitu loh, Pak. Makanya kita berharap sebenarnya para duta besar itu, para konjen, ya tolonglah tampung produk-produk UMKM ini. Souvenirnya itu yang diberikan kalaupun memang ada acara tuh, souvenir produk UMKM. Betul. Nah, begitu juga airline yang landing di Indonesia ini, tolong ya para kebijakan ini yang ada di airline ini pakailah produk-produk UMKM kan gitu. Tentu yang sudah lewat daripada quality controlnya kan gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tadi, kalau Mbak katakan masalah kita dari punya dasar laut sama di atas langit ini semuanya ada. Iya betul. Indonesia apa yang nggak punya? Ya, paling subur Indonesia ini sumber dayanya. Dari bawah dasar laut sampai di atas ini semuanya kita ada. Mau pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan sebagainya, semua kita ada kan gitu. Tapi kan begini melimpah ruahnya, kenapa nggak bisa gitu? Dengan negara mungkin ya maaf ya, dengan tetangga macam Malaysia ya, kita sama-sama punya sawit kan itu. 3 negara cuman yang mempunyai karet, Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi karet perusahaan glove terbesar itu ada di Malaysia dan dia menguasai lebih dari 50% market. Ya itu dia, Pak. You can see. Yang namanya industri otomotif Korea, Eropa, Jepang, nggak ada pohon karetnya kan? Iya. Emangnya mobil bisa jalan tanpa itu? Betul. Ya, cuma Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi kenapa? Bukan kita yang menentukan harganya kan? Gitu, Pak. Nah, ini kan something yang harus dipikir secara matang. Cuma 3 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand. Betul. Malaysia dia udah menguasai produk karet ya, produk karet dunia, utamanya untuk glove. Indonesia masih belum loh, Pak. Apa yang kita kuasain? Yang paling besar di Indonesia? Ya, paling besar ya kalau tadi macam CPU ya. Ya CPU itu kan kategori turunannya. Makanya saya sangat mendukung kebijakan dari pemerintah, jangan barang mentah lagi yang kita ekspor. Betul. Industrialisasinya yang harus dibuat kan gitu. Ya. Dan regulasi di Indonesia harus dipersimpel lagi. Dipersimpel lagi, Pak. Karena sekarang ini masih menurut saya even udah banyak yang sudah online ya, tapi tetap masih panjang, Pak. Prosesnya untuk online itu membutuhkan banyak data yang harus kita penuhin. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh para eksportir di Indonesia yang bukan produk komoditi ya. Kalau produk komoditi kan oke lah gitu. Tapi kalau untuk produk-produk UMKM yang produk jadi itu yang perlu sekali diperhatikan, Pak.
aduh ini banyak banget nih ilmunya sama Pak Hairul, utamanya di logistik kita gitu kan. Harapannya GPII bisa memfasilitasi kita semuanya ya untuk memberikan masukan kepada government, memberikan arahan kepada para anggota GPII dan supaya ekspor kita ini bisa maju lagi, maju lebih ditingkatkan lagi sebenarnya. Indonesia udah bagus tapi belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Kita berkolaborasi dengan asosiasi, dan kalau teman-teman ingin ekspor tapi belum tahu, belum punya izin ekspor, nasional ekspor, dan Pak Mahali dari asosiasi kita bisa membantu. Jadi tidak, kalau beliau bilang tuh nggak ada kata nggak bisa, nggak ada dokumen kita urusin, ya nggak Pak? Nggak ada dokumen kita urusin. Jadi kita buat simplify, dan beliau jaringannya juga sudah luas sekali. Kita bekerja sama juga dengan para duta besar, kemudian konjen dan atasan perdagangan di luar negeri untuk mempromosikan produk-produk. So, jangan lupa daftarkan produk teman-teman semuanya di www.nexport.id. Kita akan coba untuk memasarkan dan kita free, Pak. Karena memang national export ini niat kita pengen membantu untuk memfasilitasi gitu. Jadi silahkan cek di www.nexport.id dan daftarkan produknya ya gitu. Okay. Dan terima kasih banyak Pak Hairul udah datang di studio kita. Mudah-mudahan apa yang kita sign hari ini bisa membantu para eksportir Indonesia untuk bisa ekspor ke luar negeri. Amin. Lebih banyak lagi. Nih hari ini aja Pak Hairul tuh minta produk dari kita banyak sekali. Macam-macam nih produk yang diminta sama Pak Hairul, dari briket dan sebagainya macam. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan jembatan rezeki untuk kita semuanya, untuk para eksportir. Dan don't worry, be happy, ekspor itu mudah sebenarnya. Yang tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha ya, dan coba dari kecil dulu. Oke, thank you very much Pak Mahali, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you, bye-bye. Bye-bye.